Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kali ini Pak Aziz akan melanjutkan belajar kaidah fikih yang masih dalam bab al-umuru bi maqasidiha, yakni yang membahas tentang niat ya. Nah, pada kali ini Pak Aziz akan membahas tentang waktu dan tempatnya niat. Oke. Baik, langsung saja Pak Aziz bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabahatsu tsani, adapun pembahasan yang kedua itu waktu niati, waktu niat. Al-aslu, adapun asal itu anna waqtaha, bahwasanya waktunya niat itu awal fi'li, awal dari perbuatan. Ibadatan, itu berupa ibadah, kanat ada apa niat, au ghairuha, atau selain ibadah. Katakbiratul ihrami, seperti takbiratul ihram fi sholati, dalam salat, wa ghuslil wajhi, dan membasuh wajah, fil wudu'i, di dalam wudu, aw ghairiha, atau selain wudu. Kal kinayati, seperti sindiran, fit tolaki, dalam tolak, wa niyatil istisna'i, dan niat mengecualikan, fil yamini, dalam sumpah. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah waktu niat itu di awal pekerjaan. Nah, jadi saat kita melakukan pekerjaan, di awalnya itu kita awali dengan niat. Contoh awal mula dari sholat itu adalah takbiratul ihram. Berarti kita pas takbiratul ihram, misal Allahu Akbar, nah itu dalam hati nanti berniat. Pak, kalau yang usoli itu sebelum takbiratul ihram bagaimana? Nah, usoli yang sebelum takbiratul ihram itu tidak dihitung sebagai niat, tapi itu hanya untuk memperbaiki atau melancarkan hati untuk berniat. Nah, itu jadi hukumnya hanya sunnah. Nah, jadi misalkan kita usolli fardhu dzuri arba rakaat mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala, terus Allahu Akbar, pas Allah gak niat, pas bilang Allah gak niat itu, maka itu sholatnya tidak sah karena tidak niat, seperti itu. Nah, itu ya. Terus seperti wa ghuslil wajhi fil wudu, wudu itu kan awal perbuatannya adalah membasuh muka. Jadi pas membasuh muka, nah, di hati kita niat nawaitul wudu'a, saya niat berwudu. Nah, Pak, yang sebelumnya gimana? Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardlillahi ta'ala, terus baru gini. Nah, itu sama seperti sholat tadi, hanya membantu untuk hati bisa mengucapkan niat. Kalau dia sebelum membasuh muka udah bilang nawa itu dulu, tapi pas membasuh muka di hati tidak ngomong apa-apa, maka wudunya tidak sah. Nah, yang harus wajib adalah niat di dalam hati pas awal wudu. Yang sebelumnya misal nawa itu wudu'a ngomong dulu, nah itu hanya membantu niat. Nah, termasuk juga awairiha, seperti juga puasa itu misal nawa itu soma gotin an adai fati syahri ramadhani, dan seterusnya, itu kita harus juga niat di dalam hati. Nah, gitu ya. Pak, terus kalau puasa kan awal waktunya itu adalah kan puasa itu kan dimulai dari subuh sampai maghrib. Pak, berarti harusnya niatnya pas subuh, kan awal puasa kan subuh. Nah, jadi ada pengecualian untuk puasa. Nah, karena puasa itu pas waktu subuh, pas mulai terbit fajar itu kan menemukannya kan susah, atau membarengi terbit fajar itu kan niatnya susah ya. Jadi boleh di malam hari. Nah, itu termasuk kayak kurban juga boleh sebelumnya, niat memberikan zakat juga boleh sebelumnya. Nah, kalau kita niat memberikan zakat pas pas memberikan kepada orangnya harus pas itu juga niat ya, berarti kita kayak ngasih orang terus diem dulu niat di dalam hati, ya nanti nggak selesai ya. Nah, itu kalau kurban juga sebelumnya bisa tuh, jadi nggak harus pas lagi gorok. Misal pas lagi gorok kan kita fokus, nah fokus ini buat kurban, nah buat ini fokus untuk menyembelih, nah terus kita harus niat kala itu juga ya susah. Ini ada pengecualian untuk ibadah yang susah dilakukan pas di awal waktu. Nah, itu. Nah, terus talak. Nah, talak itu juga kalau talak yang kinayah, nah itu juga harus diniati. Ada
dalam hati. Misal kamu pulang saja ke rumah ibumu. Nah, kalau gak diniati niati talak berarti jadi ngomong biasa. Tapi kalau diniati talak maka menjadi talak. Seperti itu, harus ada niatnya. Oke, selanjutnya al-mabahatsu tsalitsu, ada pembahasan yang ketiga itu mahalun niyati, tempatnya niat. Al-aslu, adapun asal, mahaluha itu adapun tempatnya niat itu al-qalbu, hati. Nah, jadi tempatnya niat itu di hati. Jadi kalau yang melafadzkan niat ya, yang mengucapkan niat itu hanya membantu niat tersebut, hukumnya sunnah. Jadi tidak menjadi sahnya sebuah ibadah. Nah, kalau niat yang sesungguhnya itu harus ada di hati, kita batin di hati. Nah, seperti itu. Misal usolli doang, nah, sebelum takbiratul ihram, sebelum Allahu Akbar, usolli saja, nah itu belum sah ya, tanpa pas Allahu Akbar itu dalam hati niat. Nah, tapi sebaliknya kalau tanpa usolli terus Allahu Akbar di hati itu niat, nah itu sah. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti nggak perlu Pak bilang usolli. Ya perlu, nggak apa-apa, silahkan baca usolli. Nah, itu untuk membantu hati bisa mengucapkan niat, hukumnya sunnah. Nah, jadi poin penting satu, waktu niat adalah di awal pekerjaan. Jadi kalau sebelum melakukan sholat, nah itu belum niat namanya kalau dalam fikih. Nanti saya jam 2 mau sholat itu namanya bukan niat. Nah, kalau dalam fikih namanya azam atau rencana. Kalau niat itu pas awal Allahu Akbar, kalau wudu ya pas basuh muka. Nah, satu, waktu niat adalah di awal pekerjaan. Terus yang kedua adalah tempatnya niat harus di hati. Maka niat yang dilafadzkan ya tanpa diucapkan dalam hati itu berarti belum niat, harus diucapkan dalam hati. Nah, seperti itu ya. Nah, diucapkan dalam hati. Nah, cara mengucapkan gimana? Ya, monggo bisa dalam hati, batin, nawaitu di dalam hati nawaitul wudu alirofil hadasil asghari di dalam hati, atau saya niat ini untuk wudu. Nah, lebih amannya nawaitul wudu alirofil hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Nah, tapi juga harus tahu maksudnya. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Aziz jelaskan pada pertemuan kali ini. Silahkan untuk minggu depan anak-anakku semuanya membuat resume ya. Silahkan ditulis dalam kertas. Nah, ditulis kemudian dikirim ke grup pengumpulan tugas. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Aziz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.